ceritanya begini. Jajaran TNI pasti diajari di Lemhanas begini. Di Sesko pasti begini. Kandungan emasnya diambil orang, hamparan lautnya diambil orang. Maka, na'udzubillah, jangan terjadi. Take over bangsa ini suatu saat. Akademi Angkatan Udara terbatas, pendidikan kebangsaan hilang di bangsa ini. Apa yang terjadi? Generasi yang ngerti arah negara. Apakah tentara suatu saat masih bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Apakah Polri bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Tidak bisa. Kenapa Cina, Tiongkok mengalami kemajuan yang pesat? Dia berpikir penduduknya banyak, sumber daya alamnya tidak memadai, maka dia terus saja berpikir pemimpinnya. Apa yang terjadi hari ini? Energi yang besar. Kita ini bangsa yang pura-pura. Cek di depan orang, kamu pakai baju tidak sesuai dengan kaidah. Di belakang halus ping-ping lain. Hanya ingin bagus di depan umum, kelakuan di belakangnya beda. Ini loh. Apalagi yang disukai kekerasan. Maka tawuran itu bagian dari skenario. Skenario apa? Skenario digital yang dibuat untuk apa? Membuat candu dalam pikiran anak-anak kita. Untuk apa? Menjadi generasi yang mudah lelah, menjadi generasi yang lemah, menjadi generasi yang seolah-olah bangsa ini tidak perlu diarahi. Itu problem yang saya lihat. Bangsa kita ini, anak-anak kita ini kakinya lumpuh, Pak Kasdit. Kenapa? Tak ada lagi tradisi berjalan, Pak. Keluar rumah naik motor, sana naik motor, kesini naik motor, kakinya nggak bisa lagi. Makanan yang dikonsumsi apa? Ikan yang sudah berbakteri. Apa dampaknya dari ikan yang berbakteri itu ketika dimakan? Generasinya mudah emosi, mudah putus asa, angka bunuh diri naik. Apa yang dikonsumsi makanan kita? Daging. Daging yang sudah mengalami proses perubahan gen. Di Amerika kepala nggak dimakan, paha nggak dimakan, sayap nggak dimakan, karena mereka tahu itu sumber penyakit, karena ayamnya bukan ayam yang lahir dikasih makan oleh dedak, kemudian betinanya dikejar oleh jantan. Bukan. Ayam kita lahir tanpa ayah, melalui proses rekayasa genetik. Telur-telur lahir tanpa proses perkawinan, maka lahirlah generasi yang nggak jelas identitasnya. Kadang malam Mimin, siang Maman. Pak Prabowo ceritanya begini. Jajaran TNI pasti diajari di Lemhanas begini, di Sesko pasti begini. Untuk apa? Biar lahir generasi yang mudah putus asa, lemah, tidak bisa berlari. Apa jangkauan jangka panjangnya? Nggak punya lagi tanah, nggak inget pada kampungnya, nggak ngerti bahasa ibunya, nggak ngerti kesenian daerahnya, genetiknya kamu orang mana, Sunda, Jawa, nggak tahu. Tinggalnya di rumah-rumah kota, nggak tahu gunung, nggak tahu sawah. Dunia hanya segenggam yang ada di tangannya. Dunia adalah handphone. Setelah itu dia tidak tahu rimba rayanya diambil orang, kandungan emasnya diambil orang, hamparan lautnya diambil orang. Maka na'udzubillah, jangan terjadi. Take over bangsa ini suatu saat. Kenapa? Lemah. Sekolah-sekolah kebangsaannya di mana? Sekarang kita mulai Sekolah Taruna Nusantara. Akademi Angkatan Darat terbatas, Akademi Angkatan Laut terbatas, Akademi Angkatan Udara terbatas. Pendidikan kebangsaan hilang di bangsa ini. Apa yang terjadi? Generasi yang ngerti arah negara. Apakah tentara suatu saat masih bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Apakah Polri bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Tidak bisa. Akan runtuh.
Saya di Jawa Barat ingin mengembalikan kembali citra itu. Ketika saya ngajak, hei anak-anak Jawa Barat, bangun pagi. Kenapa? Kita sudah jauh tertinggal. Kenapa? Kedokteran Cina, prakteknya diajarkan seorang dokter berlari di stadion untuk menjemput pasien. Unhan mengajarkan bagaimana orang-orang akademik itu punya spirit kebangsaan yang tinggi. Tidak bisa kata siapa orang pinter itu tidak boleh lari. Orang pinter harus lari. Kalau orang pinter tidak berkeringat, orang pinter tidak digerakkan, yang diandalkan hanya otaknya, maka setelah stroke ilmunya tidak bermanfaat. Kalau dia punya diabetes akut, ilmunya tidak bermanfaat. Hanya mengandalkan otak, ototnya tidak digerakkan, tidak bermanfaat. Karena hidup ini ada jiwa dan raga, ada jisim kuring, ada jirim, ada isim anu kuring. Apa itu? Ada badan, ada isim, ada roh, ada kuring yang memilikinya. Itu yang disebutkan tritangtu. Ini pendidikan. Kenapa? Undang-undang dasar kita menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Kalau utuh, kata orang Sunda, kaluhur sirungan kahandap akaran. Apa artinya? Intelektualnya dia menjangkau ke alam ide, karena manusia berasal dari alam ide. Alam ide itu dalam dunia kita disebut dunia maya. Itu adalah alam roh. Aristoteles mengatakan itu adalah abad ide. Orang Sunda mengatakan dalam filsafatnya itu disebut alam bihari. Alam bihari adalah kesetaraan, alam kesamaan. Tidak ada wanita, tidak ada pria, tidak ada pemimpin, tidak ada rakyat. Maka dia ide. Maka di dunia maya demokrasi dibuka. Siapapun bakal dibully, siapapun boleh membuli. Asalkan apa? Didasarkan pada aspek yang objektif, tidak bertentangan dengan undang-undang IT. Setara, nggak boleh marah, harus nerima. Itu ide. Apakah ilmu itu dibar? Tidak. Di Sang Hyang Siksa Kandang itu sudah ada. Makanya saya selalu ngomong alam bihari, alam kiwari, alam poisu, tiga-tiganya alam. Filsafat kita mengajarkan kesatuan, tidak ada perbedaan. Barat mengajarkan perbedaan, itu bedanya. Saya lebih senang menekuti filsafat Sunda. Kenapa? Lebih manusiawi, lebih esensi, dan lebih menjangkau masa depan. Problemnya apa dari bangsa Sunda ini? Problemnya dari bangsa Sunda adalah tidak ada budaya menulis. Tidak ada budaya menulis karena dia menggunakan kekuatan rasa, dan kemudian tidak ada pengakuan, tidak ada yang ribut sekarang, tidak ada hak cipta. Ti aloh KBG aloh. Karena di Sunda itu sosialisme, tidak ada kepemilikan. Maka seluruh karya sastra, karya filsafat, karya ilmu pengetahuan tidak ditulis, hanya dalam bentuk cerita. Kenapa? Teagul ku payung butut, tidak ada. Anda cari itu cerita Lutung Kasarung karya siapa, cerita Si Kabayan karya siapa, cerita Dayang Sumbi karya siapa. Semua tidak ada karya siapa. Semua orang boleh menggunakannya. Kenapa? Karena tidak dikenal kapitalisme. Itu problem. Tetapi problemnya tidak terbukukan, problemnya tidak tersampaikan dalam narasi akademik. Saya memilih ini hari ini. Kenapa saya memilih ini? Kapan? Saya ini Purwanto, teman saya sejak HMI. Sejak saya menjadi wakil bupati, saya menemukan, oh arah bangsa itu ini loh. Oh ini kemajuan itu. Oh ini capaian ini. Oh ini. Makanya 15 tahun yang lalu saya pasti dihajar di mana-mana. Waktu itu belum zaman medsos. Maka saya cepot. Saya adalah klinik. Saya orang musrik. Saya tidak pernah takut. Kenapa? Yang saya yakini adalah kebenaran menuju kemajuan. Nah, jadi saya ngajarin apa? Kemiskinan jangan terus-terusan dieksploitasi saja. Kenapa? Bagi saya kemiskinan itu jalan menuju kekayaan. Seonggok jagung bagi seorang sastawan jadi kaya. Kenapa? Gara-gara seonggok jagung maka saya mendapat honor baca puisi. Kalau sekali baca 10 juta, awas kasihnya 10 juta ya.
Iman, saya pertama jadi bupati, yang saya undang ke siapa? Iman soleh. Soleh memang dia, walaupun wajah ganteng, istrinya satu. Ya, saya juga tidak tahu istri satu itu karena penghasilan terbatas sebagai dosen. Makanya Kang Iman nggak boleh jadi anggota DPR, nanti takut berubah. Nah ini saya kenapa saya ingin ngajak orang aneh, wakil bupati manggil baca puisi, orang lain bukan itu. Kenapa? Saya ngajarin orang sastra. Saya ngajak Kang Iman keliling sekolah SMA di Jawa Barat dulu waktu saya jadi Bupati Purwakarta. Udah keliling baca puisi. Kenapa? Ini karya. Kenapa? Tidak ada peradaban sebuah bangsa menuju kemajuan tanpa karya sastra. Nggak ada. Oke. Kita ini kan dari seonggok jagung itu Anda jangan menyerah. Bapak saya miskin, hanya kuli buruh tani. Bersyukurlah Anda menjadi kuli buruh tani bapaknya. Kenapa? Kamu punya mimpi menjadi tuan tanah pada suatu saat. Bapak saya kopral. Berbanggalah menjadi anak kopral. Kamu punya mimpi jadi jenderal. Bapak saya kuli pabrik. Berbanggalah jadi anak kuli pabrik. Kamu nyari jadi pemilik pabrik. Berbanggalah. Kalau saya katakan, kalau Anda miskin, Anda punya kesempatan yang besar untuk menjadi orang kaya. Kenapa? Keadaan akan membawa Anda untuk terbang ke langit. Tidak ada orang yang mental ke atas tanpa tekanan. Tidak ada. Semakin tinggi tekanan, maka semakin tinggi energi yang kita miliki. Kenapa Cina, Tiongkok mengalami kemajuan yang pesat? Dia berpikir penduduknya banyak, sumber daya alamnya tidak memadai, maka dia terus saja berpikir pemimpinnya. Apa yang terjadi hari ini? Energi yang besar. Saya lahir dari anak ke-9 bersaudara. Bapak saya palang 3, prajurit kepala, pensiun 25 tahun. Saya ngalamin tidak makan 3 hari 3 malam. Saya ngalamin di sekolah dibully karena badan saya kurus. Saya ngalamin di SMP disebut si unyil karena saya hidup di antara anak-anak angkatan udara Lanut Kalijati dan bal saya paling kecil. Kulit saya hitam, badan saya borok. Saya ngalamin ke sekolah menggunakan sepeda, harganya 3.500 rupiah yang saya beli sendiri dari hasil nabung di celengan kaleng. Saya ngalamin ditolak ketika SMA sama Kokom Komariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, bapak-bapak, ibu semua. Ya, mengejutkan pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang mana ya keras ya, bangsa kita itu ya bangsa yang pura-pura, terutama ya pencitraan seperti itu ya teman-teman. Banyak ya para pejabat ya, terutama tadi Kang Deddy bilang pencitraan ya, boleh pencitraan, tapi ya dianya juga melakukan dengan tulus ya, dengan hati seperti itu ya teman-teman. Dan Kang Deddy pun mewanti-wanti ya agar kita selalu waspada terhadap itu semua. Bahkan ya Kang Deddy menyebutkan bahwa apakah Polri, apakah TNI akan tetap eksis gitu, akan tetap bisa mengayomi rakyatnya. Ya itu pertanyaan besar dari Kang Deddy. Ya mungkin Kang Deddy sudah tahu nih permasalahan isu yang terjadi sekarang di Indonesia ya, tentang DPR lah, tentang menteri-menteri yang korupsi ya, banyak sekali teman-teman ya. Makanya Kang Deddy
selalu berpidato, selalu mengingatkan kepada kita semua, kepada para anggota DPR semuanya lah, ya, agar waspada dan waspada, seperti itu ya teman-teman. Dan menurut saya ini pidatonya sangat bagus teman-teman, ya. Dan terkait sindiran ke Rizik Habib Bahar, ya itu ya mungkin bisa itu untuk peringatan untuk Habib Rizik, ya, agar ayo kita bareng-bareng, jangan saling menuduh, kita bareng-bareng membangun Indonesia ya lebih maju lagi, ya, jangan menuduh inilah menuduh itulah, intinya tata alam gitu ya teman-teman. Itu yang disampaikan oleh Kang Deddy. Saya di sini hanya menyampaikan ya teman-teman. Semoga dan yang saya tampilkan ini ya menambah kita wawasan, dan ya sebarkan terus teman-teman ya. Selagi itu ya patut didengar ya teman-teman. Terima kasih, semoga sehat selalu dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.